Assalamualaikum mahasiswa sekalian, jumpa lagi dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Slide pertama kali ini terdiri dari 22 halaman. Silakan nanti Anda baca secara lengkap tersendiri. Saya akan menerangkan inti daripada slide yang saya tayangkan berikut ini. Yang pertama adalah terjemahan dari atau definisi dari perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan kumpulan dari berbagai item, yaitu program, kumpulan dari perintah-perintah, prosedur, aturan-aturan, dan dokumen-dokumen yang saling terkait. Nah, kesemuanya ini merepresentasikan masalah di dunia nyata yang dikonfigurasikan dalam satu bentuk aplikasi yang harus dikerjakan oleh komputer. Jadi, kalau kita mempunyai berbagai item masalah penggajian, nah, maka penggajian itu nanti dari dunia nyata akan dikonfigurasikan, digambarkan dalam suatu bentuk aplikasi yang harus dikerjakan oleh komputer. Jadi yang dulunya dalam dunia nyata ini dikerjakan oleh banyak manusia, maka nanti sebagian besar kerjanya akan diwakili atau dikerjakan oleh sebuah komputer dalam bentuk sebuah program, aplikasi, atau sistem informasi atau perangkat lunak. Mahasiswa sekalian, perangkat lunak sebagian besar dikembangkan atau dibangun berdasarkan pemesanan. Hanya sebagian kecil yang dibuat secara paket. Ya, secara paket itu orang membuat adanya seperti itu, kemudian dijual di pasaran. Kalau pesanan ya berarti sesuai dengan yang memesan dibuatkan seperti apa. Bentuk-bentuk produk perangkat lunak umum atau generik dibuat untuk keperluan yang luas dan tidak berdasarkan pada permintaan pihak tertentu. Misalkan website sistem pariwisata daerah istimewa Yogyakarta. Nah, website itu dibuat untuk keperluan yang luas, walaupun sebenarnya tetap berdasarkan pada permintaan pihak tertentu, tetapi karena yang memesan itu tidak mempunyai kepentingan kepada masyarakat banyak, ya, jadi tidak ada maksud yang spesifik pada website tersebut, maka bisa dikatakan bahwa website tersebut tidak berdasarkan pada permintaan pihak tertentu. Yang kedua, pesanan custom atau by tailor, bahwa sebuah sistem dibuat secara spesifik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemesan. Misalkan Anda mempunyai perusahaan A yang bergerak di bidang sepatu, maka ketika Anda membutuhkan sistem, Anda memesan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan yang Anda miliki, perusahaan A yang bergerak di bidang sepatu. Jadi Anda memesan sendiri, kemudian Anda gunakan sendiri sesuai dengan kebutuhan yang Anda perlukan, jadi spesifik. Berikutnya mahasiswa sekalian, karakteristik atau sifat daripada perangkat lunak yang baik. Yang pertama adalah mempunyai daya guna yang tinggi atau usability yang tinggi. Jadi bisa digunakan, bisa menggantikan kerja manusia di dunia nyata, dirubah ke dalam bentuk program atau sistem informasi yang nanti akan dikerjakan oleh sebuah komputer. Yang kedua, mempunyai kinerja sesuai fungsi yang dibutuhkan memakai. Ini jelas ya, kalau Anda membutuhkan sebuah sistem informasi penggajian, maka fungsi daripada sistem itu adalah penggajian. Mampu diandalkan, jadi ketika menghitung penggajian, sistem ini tidak akan mengalami kekeliruan. Mudah dirawat atau diperbaiki atau maintainability. Sistem tersebut tidak rewel, tidak mudah rusak. Kalaupun ada perbaikan-perbaikan, misalkan di dalam penggunaannya 1-2 bulan kemudian perlu ditambahin lagi fitur-fitur baru, maka fitur tersebut mudah dimasukkan ke dalam sistem yang sudah berjalan. Lebih efisien, ketika menggunakan sistem ini maka terjadi efisien, irit, apakah itu dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Jangan sampai menggunakan sistem yang baru ternyata semuanya kemudian menjadi lebih mahal, waktunya lama, biayanya lama, kemudian lambat. Nah, itu
tujuan dari membuat sebuah sistem tidak tercapai. Berikutnya mempunyai antarmuka yang menarik, eye-catching user interface. Sebenarnya ini tidak berkaitan dengan performa dari sebuah sistem, tetapi ini berkaitan dengan kenyamanan dari sebuah sistem ketika digunakan. Sistem yang mempunyai bentuk antarmuka atau tampilan yang menarik tentu saja akan membuat yang menggunakan merasa nyaman. Terakhir, mempunyai siklus hidup yang cukup lama, long lifetime. Sistem harus bisa digunakan dalam waktu yang cukup lama, misalkan 5-7 tahun. Jangan sampai 1-2 bulan kemudian sistem itu sudah tidak bisa digunakan lagi karena kebutuhan atau data yang digunakan yang masuk kemudian menjadi sangat banyak sehingga sistem itu tidak bisa mengcovernya. Toh ketika dalam perjalanannya 5-7 tahun itu sistem mengalami banyak perubahan ataupun penambahan-penambahan, nah, maka penambahan itu secara mudah bisa dilakukan, mudah dirawat dan diperbaiki. Mahasiswa sekalian, itulah inti daripada slide yang pertama ini. Silakan nanti yang lain dibaca sendiri. Jika kurang paham bisa ditanyakan di grup. Saya kira tidak ada kesulitan-kesulitan dalam memahami karena ini semuanya masih dalam taraf membuat, tetapi masih dalam taraf definisi-definisi. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.